Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika uji kompetensi 9. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8. Baik, Ibu mulai dari soal A pilihan ganda untuk soal nomor 1 anak-anak. Diagram berikut menunjukkan data penjualan di suatu perusahaan motor. Baik anak-anak, ini sudah tersedia diagram garisnya. Untuk sumbu X adalah tahun penjualan dari 2006 sampai 2011 dan untuk sumbu Y adalah banyak motor terjual dalam ribuan. Ini yang ditanyakan, pada tahun berapakah terjadi kenaikan penjualan motor sebesar 20%. Baik, Ibu bahas, kita amati diagram garis di atas ini anak-anak. Ini kalau kita amati tahun 2007 penjualan sebesar 12.000 karena dalam ribuan. Selanjutnya untuk tahun 2006 nya 10.000. Jadi kalau kita hitung anak-anak, penjualan tahun 2007 ini kita selisihkan dengan penjualan tahun 2006 anak-anak. Penjualan tahun 2006 ini selisihnya adalah 12 dikurang dengan 10 penjualan tahun 2006, berarti selisihnya adalah 2. Kalau kita persentase berapa kenaikan dari 2006 ke 2007, berarti ini 2 selisih ini, kenaikan ini per 10 dikalikan 100%, kita jadikan bentuk persen. Kita coret-coret anak-anak, nolnya tinggal 2 kali 10, 20%. Ini untuk dari tahun 2006 ke 2007 sudah menunjukkan kenaikan sebesar 20%. Ini untuk yang lain silakan anak-anak mencoba. Jadi pilihan yang tepat pada pilihan A, B, C, D adalah pilihan A tahun 2007. Ibu tulis di sini pilihan jawaban A tahun 2007. Soal nomor 2 anak-anak. Diberikan data yang sudah terurut sebagai berikut. Berarti data ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Median dari data tersebut adalah 19. Berapakah nilai X? Ibu tuliskan di sini dulu datanya. 14, 16, 18, X min 3, 20, 22, X plus 2. Mari kita hitung banyak datanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, dan ini datanya sudah urut, kita tinggal mencari nilai tengah. Karena 7 berarti urutan median adalah 7 ditambah 1, 7 ditambah 1 dibagi 2, urutan keempat anak-anak. 1, 2, 3, 4. Di sini nih letak median. Sebelah kirinya ada 1, 2, 3, kanannya 1, 2, 3. Karena sudah diketahui median adalah 19, berarti X min 3 sama dengan 19. Berarti nilai X sama dengan 19 ditambah 3. Nilai X sama dengan 22. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan D, yaitu 22. Soal nomor 3 anak-anak. Berikut ini diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 8A. Ini sudah ada diagram batang anak-anak. Untuk sumbu X-nya adalah nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan untuk sumbu Y-nya adalah banyak siswa. Yang ditanyakan adalah median dari nilai ulangan matematika siswa kelas 8A adalah, karena ini median berarti nilai tengah setelah data diurutkan. Kita cari dulu sigma F-nya anak-anak atau N-nya. Sigma F atau N anak-anak. Ini Bu tuliskan di sini atau N-nya. Ini untuk nilai 4 ada 3 ditambah untuk nilai 5 6 ditambah untuk nilai 6 9
ditambah untuk nilai 7, 8, untuk nilai 8, 7, untuk nilai 9, 5, dan untuk nilai 10, 2. Ini kalau kita jumlah semuanya, 18, 26, 33, ulang lagi, di sini ada 9, 18, 27, 34, 41, N-nya 41 anak-anak. Ini karena median, ini kita mencari median dan N-nya 41, maka letak median Ibu tuliskan di sini. Letak median, karena ini N-nya ganjil anak-anak, maka letak mediannya adalah N plus 1, ini dibagi 2. Ini sama dengan 41 ditambah 1 dibagi 2. Berarti 42 dibagi 2, 21. Berarti letak median, putuskan di sini, letak median pada data ke-21. Kita cari data ke-21 anak-anak. Di sini 3 ditambah 6, 9, 9 ditambah 9, 18, 18 ditambah 8, 26. Jadi karena urutan ke-21 letaknya ada di sini. Berarti terletak pada nilai 7. Berarti Ibu tuliskan di sini median sama dengan 7. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B, anak-anak. Pilihan jawaban B, jawabannya adalah 7. Nomor 4, anak-anak. Data berat badan dalam kilogram sekelompok balita di posyandu kasih Bunda sebagai berikut. Ini sudah ada datanya. Kita diminta untuk mencari modus. Data di atas adalah, yang dimaksud modus adalah nilai yang paling sering muncul anak-anak. Ini maka kita harus mencarinya satu persatu, nilai mana yang paling banyak muncul. Ibu mulai dari 16 anak-anak. Ini kita hitung dulu 16-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilai 16 ada 8. Selanjutnya 17 anak-anak. Nilai 17 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nilai 18. Maaf, maksudnya berat badan 18 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berat badan 19. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Selanjutnya berat badan 21. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini Ibu hitung dulu, ini totalnya N-nya ada berapa? 12, 22, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah tepat 32 anak-anak. Kalau kita amati, nilai yang paling sering muncul, 8 kali muncul, paling banyak anak-anak, ini adalah 16 kg. Berarti modusnya adalah 16. Ini muncul 8 kali paling banyak dan nilainya adalah 16. Jadi modusnya adalah 16. Pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban A anak-anak. Yang tepat 16. Soal nomor 5 anak-anak. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada nilai mulai dari 4 sampai 10. Banyak siswanya juga sudah tersedia dalam tabel. Yang ditanyakan adalah median data di atas adalah, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan.
Baik, ini langkah pertama, kita cari dulu sigma F-nya anak-anak atau N-nya. Ini kita jumlahkan dulu, 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 4, 6, 16, 25, 32. Sigma F-nya ada 32 atau N-nya ada 32 anak-anak. Ini sama dengan N atau N anak-anak ya, dalam kurung biar anak-anak nggak bingung, atau N. Karena ini datanya genap anak-anak, ini maka letak median, ini letak median adalah pada saat X N per 2 ditambah dengan X N per 2 ditambah 1. Ini berarti X N nya 32 dibagi 2 16 ditambah 16 bagi 2 32 dibagi 2 16 ditambah 1 17. Letaknya pada urutan ke 16 ditambah urutan ke 17, data ke 16 ditambah data ke 17. Selanjutnya ini tadi harusnya dibagi 2. Maaf, ini urutan ke 16 kita cari dulu anak-anak. Di sini 2 ditambah 4 6 ditambah 5 11 11 ditambah 5 16. Berarti 16 ada di sini, 7 ditambah di sini 16 ditambah 9, 16 ditambah 9 25. Berarti posisi 17 ada di sini anak-anak. 8 selanjutnya dibagi 2. Ini sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya 7,5 anak-anak. Ini pilihan jawaban yang tepat, pilihan C. Diputuskan di sini pilihan jawaban C 7,5. Nomor 6 anak-anak. Rata-rata 15 bilangan adalah 49,4. Rata-rata 5 bilangan pertama adalah 55. Rata-rata 6 bilangan terakhir adalah 45. Rata-rata 4 bilangan yang lain adalah ini, baik, ini ada 5 bilangan pertamanya 55 ditambah 6 11. Berarti yang belum dicari adalah rata-rata 4 bilangan ini anak-anak. Totalnya ada 15. Ibu tuliskan di sini total nilai 5 bilangan yaitu 5 dikali 55 ditambah dengan yang 6 bilangan ini 6 dikali 45 ditambah dengan 4 dikali dengan rata-ratanya. Ibu nyatakan dalam X seperti ini, rata-ratanya ini sama dengan 15 dikali 49,4. Ini selanjutnya kita kalikan anak-anak. 55 dikali 5 275 ditambah ini 0 3 270 ditambah 4 kali rata-rata 4 bilangan sama dengan ini, nanti anak-anak hitung kembali, ini 741 anak-anak. Ini Ibu jumlahkan 545 ditambah 4 kali rata-rata, ini sama dengan 741. 4 kali rata-ratanya sama dengan 741 dikurang 545. Ini 4 kali rata-ratanya sama dengan 196 anak-anak. Ini berarti rata-rata 4 bilangan adalah 196 dibagi 4. Ini sama dengan 4, 3, 6, 9 49. Berarti pilihan jawaban yang tepat di sini sudah tersedia anak-anak. Pilihan jawaban D 49. Soal nomor 7 anak-anak. Suatu kelas terdiri atas 30 siswa baru saja mengikuti tes tulis. Jika 20 siswa mendapat nilai 80, 8 siswa mendapat nilai 90, dan 2 siswa mendapat nilai 100, berapakah nilai rata-rata kelas pada tes tulis ini? Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 7 anak-anak.
jumlah siswanya 30, ini nilainya 20 kali 80 anak-anak, berarti 1600 ditambah 8 kali 90 720, 2 kali 100 200. Selanjutnya kita jumlahkan anak-anak, ini total nilainya 2 13 15 1 2520, sedangkan n-nya di sini Ibu jumlahkan, n-nya sama dengan 30. Ini banyak anaknya 30. Ini tadi total nilainya 2520. Ini jadi kalau ditanya rata-ratanya, rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyak data. 2520 dibagi dengan 30. Ini coret-coret. 252 dibagi 3, 8, 24, 12, 4, 84. Jadi rata-ratanya 84. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B, 84. Soal nomor 8 anak-anak. Rata-rata berat badan dari 200 ikan hasil tangkapan di laut lepas adalah 50 kg. Pada saat diperiksa ulang, ternyata terdapat kesalahan tulis yaitu 92 dan 8 berturut-turut, seharusnya adalah 192 dan 88. Rataan yang benar adalah, baik, ini Ibu cari dulu jumlah keseluruhan total berat dari ikan di sini anak-anak. Total berat ikan ini sama dengan 200 dikali 50 anak-anak. 200 dikali 50 kg. Ini sama dengan 10.000 kg. Selanjutnya kesalahan tulis. Ibu tuliskan di sini. Kesalahan tulisnya ini seharusnya 192. Ini ditulis 92. Berarti selisihnya 100 kg. Selanjutnya yang 8 seharusnya 88, berarti selisih menulisnya selisihnya adalah 80 kg anak-anak. Ini 180 kg. 180 kg ini harus kita tambahkan ke total berat ikan karena kesalahan tulisnya lebih kecil daripada berat aslinya. Ibu tambahkan di sini anak-anak. Ini Ibu tambahkan di sini 180 kg. Di sini berarti 10.180. Ini berarti ini total setelah dikoreksi. Ini berarti sekarang rataan atau rata-ratanya adalah 10.180 kg kita bagi dengan banyak ikannya adalah 200. 1 tinggal 10.018 dibagi 20. Ini yang 1000 saja 50. Yang 18 dibagi 29. 50,9 anak-anak. Di sini pilihan jawaban yang tepat ada pilihan jawaban A anak-anak. Pilihan jawaban A diletakkan di sini. Ini 50,9. Soal nomor 9 anak-anak. Diketahui data nilai ulangan matematika dari 15 orang siswa sebagai berikut. Di sini sudah ada datanya anak-anak. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah titik-titik siswa. Ini kita jumlahkan dulu untuk mencari rata-ratanya anak-anak. Ini 7 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4. Ini hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Selanjutnya kita bagi dengan banyak datanya ada 15. Ini kalau ibu jumlahkan total keseluruhannya adalah 85 anak-anak. 85 dibagi dengan 15. Ibu bagi bersusun di sini. 85 dibagi 15 berarti di sini 5, 75, 0, 1, 0. Ini tambah koma, tambah 0 di sini. 6, 90. Berarti di sini 106,6 masih terus dan seterusnya karena 5,666 dan seterusnya anak-anak. Ini Bu nyatakan dalam 5,67 ini rata-ratanya. Berarti anak yang mendapat nilai di atas rata-rata berarti nilainya ibu tuliskan di sini di atas rata-rata berarti lebih dari harus lebih dari 5,67 berarti 67 gitu bisa anak-anak. Yang lebih dari 5,67 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D, 7 anak. Pilihan jawaban D, 7 anak. Nomor 10 anak-anak. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7. Apabila dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas itu turun 0,1. Banyak siswa semula adalah, baik ini banyak siswa semula dinyatakan dalam N anak-anak. N dikali 7, ini total nilainya anak-anak semula, ditambah dengan nilai 4 anak susulan, ditambah juga 6 anak yang susulan, dibagi dengan siswa semula ditambah 2 siswa, ini berarti sama dengan rata-rata anak-anak, dan rata-ratanya turun 0,1, berarti 7 dikurang 0,1. 7N ditambah 10 ini per N plus 2 sama dengan 6,9. Ini selanjutnya 7N plus 10 sama dengan 6,9. Ibu pindah ruaskan menjadi kali di sini N plus 2. Ini 7N plus 10 sama dengan 6,9N ditambah 6,9 dikali 2, 13,8. Ini sama dengan yang ada N-nya ibu pindah ruaskan ke kiri anak-anak. 7N min 6,9N sama dengan 13,8 dikurang 10. 10 ibu pindah ruaskan. 0,1N sini sama dengan 3,8. Ini N sama dengan ibu jadikan per 10 anak-anak. 38 per 10. Kalau di sini pengali menjadi pembagi, ibu jadikan 1 per 10. Selanjutnya N sama dengan 38 per 10 dikali 10 per 1. Coret-coret tinggal 80. 38 berarti N-nya 38. Banyak siswa semula ada 38 anak-anak. Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah pilihan jawaban B, 38. Soal nomor 11. Mean dari 4 bilangan bulat 4, A, B, dan 5 sama dengan median data tersebut yaitu 6. Selisih bilangan terbesar dan terkecil sama dengan, baik ibu pindahkan dulu datanya, 4, A, B, dan 5. Karena data ini merupakan bilangan bulat anak-anak, karena merupakan bilangan bulat maka data ini nilai 4 dan 5 ini berurutan. Susunannya menjadi 4, 5, A, B.
Karena banyak data ada 1, 2, 3, 4, maka posisi median ada di antara data kedua dan data ketiga. Di sini posisi median. Dan diketahui nilai median dalam soal, nilai median adalah 6. Berarti 5 ditambah A dibagi 2 sama dengan 6. 5 ditambah A sama dengan 6 dikali 2. 5 ditambah A sama dengan 12. A sama dengan 12 dikurang 5. Ini nilai A sama dengan 7. Selanjutnya tadi diketahui dalam soal meannya bernilai sama dengan median, yaitu 6. Berarti sekarang kita tulis anak-anak mencari mean atau mencari rata-rata. Rata-ratanya berarti 4 ditambah 5 ditambah nilai A tadi 7 ditambah B dibagi jumlah datanya 4, ini sama dengan 6. Selanjutnya 4 ditambah 5 9 ditambah 7 16. 16 ditambah dengan B dibagi 4 sama dengan 6. Selanjutnya B sama dengan 6 dikali 4, ini Ibu kalikan ke sini. Selanjutnya 16-nya Ibu kurangkan ke kanan. Ini B sama dengan 24 dikurang 16 sama dengan 8. Berarti sekarang urutannya menjadi 4, 5, A-nya 7, B-nya 8. Sekarang ditanya selisih nilai terbesar dan terkecil. Berarti 8 dikurang 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C, yaitu 4. Soal nomor 12 anak-anak. Dari 10 data pengamatan diketahui bahwa median adalah 2 lebihnya dari jangkauan. Bila semua data dikalikan 2 kemudian dikurangi 3, maka jumlah dari median dan jangkauan menjadi 21. Jangkauan data mula-mula adalah, baik Ibu bahas soal nomor 12 anak-anak. Ini untuk median Ibu nyatakan dalam M, untuk jangkauan Ibu nyatakan dalam J, nilai terkecil Ibu nyatakan dalam A, nilai terbesar Ibu nyatakan dalam B. Perlu anak-anak ketahui bahwa nilai jangkauan ini sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Selanjutnya diketahui dalam soal bahwa median adalah 2 lebihnya dari jangkauan. M sama dengan jangkauan ditambah 2. Selanjutnya data dikalikan 2 kemudian dikurang 3. Ibu tulis di sini. Data dikali 2 dan dikurang 3. Setelah data dikali 2 dan dikurang 3, maka nilai M-nya anak-anak, nilai M yang baru atau setelah dikali 2 dan dikurang 3 menjadi 2N dikurang 3. Selanjutnya nilai A yang baru anak-anak, nilai A yang baru sama dengan 2A dikurang 3. Nilai B yang baru sama dengan 2B dikurang 3. Sehingga untuk jangkauan yang baru adalah B dikurang A anak-anak. B yang baru dikurang dengan A yang baru. B yang baru dikurang A yang baru. Ini sama dengan 2B dikurang 3 dikurang 2A dikurang 3. Sama dengan 2B dikurang 3 min 2A plus 3. Ini Ibu sederhanakan dulu, dikurang 3 ditambah 3, 0 menjadi 2B min 2A sama dengan 2B min A. Ini perlu anak-anak ketahui bahwa nilai
B min A ini sama dengan J. Berarti J yang baru nilainya sama dengan 2J. Sekarang diketahui dalam soal bahwa untuk nilai J yang baru, nilai M yang baru ditambah J yang baru tadi nilainya sama dengan 21. Diketahui dalam soal anak-anak. Median dan jangkauan menjadi 21. Ini M yang baru sama dengan 2M min 3, 2M min 3 ditambah dengan J yang baru tadi sama dengan 2J sama dengan 21. 2M ditambah 2J sama dengan 21, Ibu pindah ruas, plus 3. 2M plus J sama dengan 24. M plus J sama dengan 24 per 2. M plus J sama dengan 12. Dan perlu anak-anak ketahui untuk M nya tadi nilainya Ibu substitusi dengan J plus 2 anak-anak. Ibu substitusi dengan J plus 2. J plus 2 plus J sama dengan 12. 2J plus J ditambah J 2J plus 2 sama dengan 12. 2J sama dengan 12 dikurang 2. 2J sama dengan 10 anak-anak. Berarti nilai J sama dengan 10 per 2. J sama dengan 5. Jadi jangkauan awalnya adalah 5 anak-anak. Di sini ada pilihan jawaban yang tepat. Pilihan jawaban yang tepat yaitu C. Jawabannya adalah 5. Nomor 13 anak-anak. Kuartil bawah dari data 12, 13, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, 9 adalah. Baik, Ibu tuliskan dulu datanya secara urut anak-anak. Datanya ada 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7. Selanjutnya 8 tidak ada anak-anak. Setelah 7, 9, 9, 9, 9, 11, 12, dan 13. Ibu hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi untuk medianya, untuk nilai tengahnya atau Q2 adalah 11 ditambah 1, 12 dibagi 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ini adalah posisi Q2 atau median. Selanjutnya kita cari Q1-nya anak-anak. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, tengah-tengahnya ada di sini. Ini adalah Q1 anak-anak. Selanjutnya Q3-nya atau kuartil atasnya 1, 2, 3, 4, 5, tengahnya ada di sini. Ini adalah posisi dari Q3 atau kuartil atas. Berarti kuartil bawahnya ini sama dengan Q1. Berarti kuartil bawah sama dengan Q1, ini sama dengan 5. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan B anak-anak. Jawabannya 5. Soal nomor 14 anak-anak. Diberikan diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 8C seperti berikut. Di sini sudah ada diagram batangnya anak-anak. Untuk sumbu X-nya adalah nilai 5-10, untuk sumbu Y-nya banyak siswa. Kuartil atas dari data di atas adalah, berarti kita diminta untuk mencari Q3. Kita cari banyak seluruh data dulu anak-anak, atau sigma F anak-anak. Sigma F sama dengan untuk nilai 5 ini 5 ditambah untuk nilai 6 7 anak-anak. Untuk nilai 7 9, untuk nilai 8 5, untuk nilai 9 4, dan untuk nilai 10 juga 4. Kita jumlahkan 12, 21, 26. 26 ditambah 8, 34.
banyak datanya ada 34 anak-anak. Kalau banyak data 34 berarti genap anak-anak, berarti posisi letak Q2 atau median ini berarti di antara 34 dibagi 2 X 34 dibagi 2 ditambah X 34 dibagi 2 ditambah 1, berarti X 17 ini dibagi 2 anak-anak. X 17 plus X 18 dibagi 2. Ini letak median. Karena letak median di antara 17 dan 18, maka letak Q3 ini mulai dari 18 sampai 34. Kita cari mulai bilangan 18, urutan 18 sampai 34, berarti 18 ditambah 34 anak-anak. Ini dibagi 2. 40, 50, 2 per 2. Ini letaknya di 20x26. Ini anak-anak. Letak Q3 itu tulis di sini. Letak Q3 ada pada data ke-26. Data ke-26 kita cari anak-anak. Ini di sini 5 ditambah 7 12, 12 ditambah 9 21. 21 ditambah 5 ini berarti 26. Letaknya ada di sini anak-anak. Berarti di sini nilainya adalah 8. Nilai Q3 data ke-26 ini adalah 8 nilainya. Ini berarti Q3 ini sama dengan 8. Kalau kita cari di sini tidak ada pilihan jawaban yang tepat anak-anak. 6,25 tidak ada 8. Ibu tulis tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Kalau anak-anak mungkin ibu salah, silakan anak-anak komen atau memberi masukan. Tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Nomor 15 anak-anak. Tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam dalam jam beberapa siswa kelas 8. Lama tidur mulai dari 4, 5, 6, 7, 8. Frekuensinya ada 1, 2, 3, 2, 2. Ini dari tabel di atas diperoleh informasi. Ini kita cari dulu saja anak-anak. Ibu tuliskan dalam bentuk seperti ini. 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Kita cari medianya. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, ada 10. Berarti posisi medianya ada di sini anak-anak. Ini di sini posisi median atau Q2. Ini sama dengan 6 ditambah 6. Q2-nya putus di sini. Q2 sama dengan 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6 anak-anak. Q2-nya 6 di sini. Selanjutnya untuk Q1-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah posisi Q1. Di sini nilainya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini Q3 anak-anak. Q3 atau kuartil atasnya adalah 7. Di sini pernyataan median adalah 6 sudah tepat, Q2-nya 6, Q1 sama dengan 5 sudah tepat, Q3 seharusnya 7. Di sini Q3-nya 7. Pernyataan yang benar adalah pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 2, median 6 dan Q1 5, sedangkan Q3-nya salah. Jadi pernyataan yang benar adalah pilihan jawaban A 1 dan 2. Nomor 16 anak-anak. Simpangan kuartil dari 7, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 7, 8, 9, 6 adalah, baik ibu bahas anak-anak. Ini ibu urutkan dari kecil ke terbesar dulu. 4,
4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita cari mediannya dulu anak-anak. Berarti pada urutan 11 plus 1, 12 bagi 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di sini. Ini adalah posisi Q2 anak-anak atau median. Di sini posisi Q1, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini posisi Q1 anak-anak. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini posisi Q3. Selanjutnya kita cari nilai simpangan kuartil. Ibu tuliskan di sini. Simpangan kuartil. Ini nilainya adalah setengah dari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil. Berarti nilai dari simpangan kuartil, Ibu tulis di sini. Nilai dari simpangan kuartil sama dengan setengah dikali dengan jangkauan kuartilnya adalah Q3 dikurang dengan Q1 anak-anak, sama dengan setengah dari Q3 nya 7 dikurang Q1 nya 5, sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1. Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah pilihan jawaban A anak-anak. Jawabannya 1. Ibu tuliskan di sini A1. Soal nomor 17 anak-anak. Diketahui data sebagai berikut. Ini ada datanya. Pernyataan berikut yang salah adalah, baik Ibu urutkan dulu dari terkecil ke terbesar anak-anak. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7. Kita hitung banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cari dulu mulai dari median anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini posisi dari Q2 atau mediannya. Q2 atau median 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5 anak-anak mediannya. Selanjutnya modus. Modusnya adalah nilai yang paling sering muncul adalah 4, muncul 3 kali anak-anak. Selanjutnya Q3, kita cari Q3, Q1 dan Q3 sekalian. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah posisi Q1. Berarti 4, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah Q2 anak-anak. Q3 maksud Ibu. Q3 sama dengan 6. Q3 sama dengan 6. Q1 sama dengan 4. Pernyataan yang salah, modusnya adalah 4, benar. Mediannya adalah 5, salah karena mediannya adalah, ini mediannya adalah 4,5, salah. Min-meanya 4,7, Ibu tuliskan dulu. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 dibagi banyak data. Ini meanya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sama dengan 5 ditambah 12, 17, 27, 47 per 10 sama dengan 4,7. Ini untuk rata-ratanya atau meanya.
sudah tepat, Q3 nya 6. Jadi pernyataan yang salah adalah B, harusnya 4,5. B median sama dengan 5. Soal nomor 18 anak-anak. Diagram berikut menunjukkan nilai ulangan susulan mata pelajaran IPS beberapa siswa kelas 8. Di sini ada nilai 5, ada 2 anak, 6, 4 anak, 7, 2 anak, dan nilai 8, 1 anak. Ini Ibu tuliskan dalam bentuk memanjang saja anak-anak. 5, 6-nya 4 kali, 1, 2, 3, 4, 7-nya 2 kali, dan 8, 1 kali. Ini kita diminta mencari diagram di atas, nilai mean ditambah median ditambah modus sama dengan ini. Kita cari dulu meannya anak-anak. Mean atau rata-rata berarti 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8. Dibagi seluruh data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ini Ibu jumlahkan dulu. 10 ditambah 24, Ibu terus di sini. 10, 24, 14, 8. Ini 8, 6, 1, 56 anak-anak. 56 per 9. Ini kalau Ibu bagi 9 dikali 6 itu 9 kali 6 54, berarti 6 2 per 9. Ini untuk rata-ratanya atau meannya. Median anak-anak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti posisi mediannya ada di sini. Ini letak median atau Q2 atau median. Mediannya 6. Modusnya anak-anak yang paling sering muncul modusnya adalah 6. Modusnya 6. Jadi penjumlahan dari mean ditambah median atau modus dulu tadi anak. Median ditambah dengan modus ini sama dengan meannya adalah 6, 2 per 9 ditambah mediannya adalah 6, modusnya juga 6. Ini sama dengan 18, 2 per 9. 18, 2 per 9 tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Nanti kalau Ibu salah silakan anak-anak memberitahu Ibu. Tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Soal nomor 19 anak-anak. Tabel di bawah menunjukkan usia 20 anak di suatu kelas 2 tahun yang lalu. Bila pada tahun ini 3 orang yang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun pindah sekolah, maka usia rata-rata 16 orang yang masih tinggal pada saat ini adalah titik-titik tahun. Ini adalah tabel untuk 2 tahun yang lalu anak-anak. Untuk tahun ini Ibu tuliskan di sini. Untuk tahun ini di sini usia, di sini frekuensi. Ini untuk usia 5 tahun berarti sekarang sudah 7, 6 menjadi 8, 7 menjadi 9, dan 8 menjadi 10. Frekuensi ini sebelumnya 3, 5, 8, dan 4. Karena pada tahun ini 3 orang berusia 7 tahun ini pindah anak-anak, berarti berkurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya yang berusia 8 tahun juga pindah 1 orang anak-anak. Seorang berarti dikurang 1 sama dengan 4. Berarti ini kalau kita total ke bawah N atau sigma F. N boleh, sigma F boleh anak-anak. Tinggal 4 ditambah 8 ditambah 4, 16. Selanjutnya kita cari nilai seluruh data anak-anak. Tinggal 7 dikali 0. Ini sama dengan 0,
8 dikali 4 ini 32, 9 dikali 8 72, dan 10 dikali 4 40. Kita jumlahkan anak-anak. 4 10 144. Ini banyak anaknya 16. Jadi rata-ratanya adalah 144 dibagi 16. Ini sama dengan 9 tahun anak-anak. Ini pilihan jawaban yang tepat untuk 9 tahun adalah pilihan jawaban D, 9 tahun. Nomor 20 anak-anak. Dari 50 siswa terdapat 20 siswa yang mendapat nilai kurang dari 45 dan 10 siswa mendapat nilai lebih dari 76. Bila nilai yang dapat dicapai adalah bilangan bulat dari 0 sampai 100, maka nilai rata-rata 50 siswa tersebut tidak mungkin sama dengan, ini Ibu bahas anak-anak. Untuk yang 20 siswa nilainya kurang dari 45, ini 20 siswa nilai kurang dari 45 berarti nilai tertingginya anak-anak. Nilai tertingginya adalah 44. Selanjutnya 10 siswa nilainya lebih dari 76. Lebih dari 76 berarti nilai tertinggi. Nilai tertingginya adalah 100 anak-anak, karena 0 sampai 100. Karena di sini adalah bilangan bulat, maka ini tidak ada koma-koma. Maka nilai rata-rata ini kita cari dulu nilai, ada totalnya 50, sudah ada 30, berarti 20 siswa. Nilai antara, berarti antara 45 sampai 76 anak-anak. Ini untuk yang belum diketahui tadi, berarti nilai tertinggi sama dengan 76. Kita ambil ini total, nilai total tertinggi. Nilai total tertinggi untuk yang pertama yang 20 siswa ini anak-anak. Ini 20 dikali 44 sama dengan 880. Selanjutnya nilai tertinggi, nilai total tertinggi yang kedua anak-anak. Ini ada 10 siswa, nilai tertingginya 100, berarti total nilainya adalah 1000. Selanjutnya nilai total tertinggi yang ketiga anak-anak, 20 siswa, nilai tertingginya adalah 76. Ini kalau kita jumlahkan anak-anak, 0 2 1 14 15 1520 kita jumlahkan. Ini total nilai tertinggi, total nilai tertinggi, total nilai tertinggi seluruh siswa anak-anak. Putuskan di sini, totalnya sama dengan di sini 0 0 1 4 3 3400. Lanjut nilai rata-rata tertinggi anak-anak. Nilai rata-rata tertinggi ini untuk seluruh siswa anak-anak sama dengan 3400 dibagi dengan seluruh siswa adalah 50. Ibu sederhanakan, coret nolnya sama dengan 30-nya 60, 40-nya 8. 68 ini adalah rata-rata tertinggi untuk seluruh siswa. Jadi rata-rata tertinggi, paling tingginya adalah 68, 43 memungkinkan, 50 memungkinkan, 65 memungkinkan, tetapi untuk 73 tidak memungkinkan karena yang tertinggi adalah 68. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D, 73.
Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 20 anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.